Pernahkah kalian merasa dikelilingi teman, tapi hutang rasa kepercayaan dan semangat yang seharusnya tak kunjung terbayar? Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Seberapa sering kalian benar-benar memeriksa tanpa menghakimi siapa saja yang berada di lingkaran terdekat kalian? Jika menjawabnya membuat kalian ragu, itu sudah sinyal untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi ulang. Banyak dari kita mempertahankan hubungan bukan karena persahabatan itu saling menguatkan, melainkan karena takut menghadapi kesendirian. Kita merasa saya tidak punya banyak pilihan, itu saja yang ada. Padahal jika teman-teman itu tidak membuat hidup kalian lebih bermakna, untuk apa dipertahankan? Persahabatan sejati harusnya menjadi sumber dukungan, inspirasi, dan pertumbuhan, bukan beban atau rutinitas kosong. Seringkali kita salah kaprah antara kedekatan dan kesungguhan. Nongkrong bareng atau ketawa bersama setelah kerja, pulang sekolah, atau kuliah memang menyenangkan, tapi belum tentu mencerminkan ikatan hati yang tulus. Kenalan banyak itu wajar, bahkan bermanfaat. Tapi ketika memilih siapa yang pantas disebut teman, kalian perlu sangat selektif. Banyak persahabatan yang awalnya tampak ringan dan seru, justru berakar dari kebiasaan. Istirahat main game setelah sekolah, nongkrong merokok satu malam, atau tradisi hangout di bar tiap Jumat. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut menutup mata kita terhadap kualitas hubungan itu sendiri. Lalu, bagaimana menumbuhkan persahabatan yang sejati? Pertama, kenali apa yang kalian butuhkan dari teman. Apakah itu ruang untuk belajar, saling memberi semangat, atau sekedar tempat kalian jujur tanpa takut dihakimi? Kedua, beranilah menolak ajakan yang sekedar mengulangi rutinitas kosong. Misalnya nongkrong tanpa tujuan atau kumpul di tempat-tempat yang membuat kalian kehilangan waktu dan energi. Dan yang ketiga, luangkan waktu untuk membangun ikatan. Undang mereka yang kalian percaya untuk melakukan aktivitas bermakna, diskusi buku, latihan olahraga bersama, atau proyek kecil yang memperkaya wawasan. Ingat, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu teman sejati jauh lebih berharga daripada 100 kenalan. Persahabatan sejati memberi efek ganda. Kalian tumbuh bersama, saling menopang saat jatuh, dan sama-sama merayakan keberhasilan. Jika kalian masih terjebak dalam pertemanan yang tidak membawa warna positif, mungkin inilah saatnya berani melakukan seleksi. Memundurkan diri dengan hormat dari hubungan yang stagnan, dan membuka diri pada koneksi baru yang lebih mendukung mimpi dan tujuan hidup kalian. Akhirnya, persahabatan sejati tak datang dengan sendirinya. Ia lahir dari kejujuran, keberanian untuk memilih, dan komitmen untuk saling mengangkat. Jadi tanyakan lagi pada diri kalian, apakah lingkungan pertemanan saat ini benar-benar menuntun kalian ke versi terbaik diri sendiri? Jika belum, beranilah mengambil langkah, karena di luar zona nyaman itu mungkin menunggu sahabat sejati yang selama ini kalian cari. Pernahkah kalian berhenti sejenak dan bertanya, apakah ikatan ini benar-benar tentang kami, atau hanya tentang kebiasaan yang kami jalani bersama? Bayangkan kalian menghapus ritual lama, tak lagi main game sampai larut, tak lagi merokok atau nongkrong sampai larut malam. Jika kebiasaan itu lenyap, apakah persahabatan yang kalian bangun masih berdiri kokoh? Apakah teman-teman game yang selalu menemani di medan perang maya akan tetap ada saat kalian diam dalam keheningan? Atau teman-teman perokok yang selalu menyalakan rokok bersama masih duduk bareng menonton film tanpa asap di udara? Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit. Setelah lulus, saya pindah ke kota baru dan bergabung dengan kelompok pertama yang saya temui.
Awalnya rasanya cocok sekali. Kami keluar beberapa kali seminggu, selalu ada keceriaan dan kebersamaan. Namun perlahan saya merasa kosong. Setiap kali berkumpul, kami hanya minum, merokok, atau berputar-putar tanpa tujuan jelas. Beberapa kali saya bertekad, malam ini saya tidak akan ikut mabuk. Tapi saat 2 gelas pertama datang, saya tersesat lagi. Tak ingin terlihat aneh, tak ingin jadi satu-satunya orang yang tidak ngalir. Rasa takut kehilangan keseruan seolah lebih kuat daripada niat saya untuk berubah. Suatu malam, sebagian besar teman-teman kami tengah keluar kota. Hanya tersisa saya dan seorang sahabat. Kami duduk di sofa, menonton pertandingan sepak bola. Dalam 10 menit, dia menoleh dan bertanya, "Ada rokok?" Saya menolak, bilang ingin berhenti. Kami kemudian terdiam. 20 menit berlalu dengan kesunyian. Tak ada tawa, tak ada obrolan bermakna. Ruangan terasa kering. Saat itu saya sadar, persahabatan sejati tak boleh bergantung pada kebiasaan semata. Jika kedekatan hanya lahir dari rutinitas bersama, main game, merokok, atau minum, maka kehilangan kebiasaan itu dan ikatan itu akan rapuh juga. Membangun hubungan yang kokoh berarti menemukan nilai-nilai bersama yang lebih dalam. Dukungan waktu sulit, diskusi jujur tentang impian, atau kerjasama dalam proyek yang bermakna. Cobalah undang teman kalian untuk membahas buku atau film yang memicu pemikiran, bukan sekedar menonton tanpa tujuan. Berolahraga bersama, bukan sekedar nongkrong di kafe. Dan berkegiatan sukarela, merasakan dampak nyata yang kalian ciptakan bersama. Dengan cara ini, kalian menumbuhkan ikatan berdasarkan rasa saling menghargai, bukan sekedar kesamaan kebiasaan. Persahabatan yang teruji saat rutinitas diubah yang benar-benar memberi energi dan mendorong kalian menjadi versi terbaik diri sendiri. Jadi, tantang diri kalian. Apa yang akan kalian ganti malam ini? Apakah kalian akan tetap terperangkap dalam kebiasaan lama atau berani membuka lembaran baru? Membangun hubungan yang lebih otentik dan bermakna. Pilihan ada di tangan kalian. Para teman itu memang sering memicu tawa dan keseruan, tapi tawa semu yang hanya bertahan sebentar. Seolah sorak-sorai usai, yang tertinggal hanyalah keletihan dan rasa hampa. Saya menyadari bahwa selama ini saya telah memprioritaskan hubungan yang justru menguras energi dan menahan kemajuan saya. Maka saya mengambil keputusan bukan memutus semua hubungan, tetapi memilih dengan lebih bijak siapa yang berhak mengisi waktu dan hati saya. Karena teman sejati lebih dari sekedar wajah akrab di keramaian. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar membuat hidup kita lebih baik. Ciri-cirinya bukan sekedar berbagi kebiasaan. Mereka mendorong kita tumbuh, bukan menahan kita dengan kebiasaan lama. Memahami dan merayakan ambisi kita, bukan meremehkan atau mengejek impian yang belum mereka miliki. Ikhlas melihat kita bersinar, bukannya menahan kita agar tetap rata-rata. Ketika saya melepaskan beban pertemanan yang salah, ruang kosong itu segera terisi oleh kehadiran yang lebih bermakna. Teman yang sabar mendengarkan rencana saya, teman yang menentang saya keluar dari zona nyaman, teman yang memberi dukungan tulus saat saya gagal, dan memberi tepukan semangat saat saya berhasil. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini,
kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Proses ini tidak mudah. Di awal, saya merasa seperti kehilangan sesuatu, seolah-olah saya menyingkirkan bagian dari diri saya. Namun seiring waktu, saya menyadari yang hilang hanyalah beban kebiasaan buruk yang selama ini saya pikul tanpa sadar. Tak ada lagi drama melelahkan, tak perlu membela diri soal mengapa saya memilih gaya hidup sehat, dan tak ada lagi keharusan berpura-pura cocok di kelompok yang tidak menghargai tujuan saya. Dengan lingkungan baru yang mengangkat saya ke atas, segalanya berubah cepat. Keputusan baik terasa lebih mudah karena didukung teman-teman yang sama-sama berkomitmen. Kepercayaan diri tumbuh saat saya melihat diri saya dihargai dan dipercaya. Waktu dan energi menjadi lebih produktif karena tak tersita obrolan sia-sia atau kebiasaan negatif. Jaringan pertemanan berkembang. Semakin banyak orang sevisi dan sejalan dengan mimpi saya. Suatu hari, saya menoleh ke belakang dan hampir tak percaya. Begitulah seharusnya persahabatan. Tanpa rasa bersalah, tanpa tekanan untuk jadi orang lain, tanpa beban menjalankan pilihan hidup. Hanya teman sejati yang menambah kualitas hidup dan membuat setiap momen bersama terasa berharga. Jadi sekarang, tanyakan pada diri kalian, apakah lingkaran pertemanan kalian saat ini mendorong kalian maju atau justru menahan kalian? Apakah kalian dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melihat kalian sukses atau cukup puas jika kalian tetap di zona nyaman? Jika jawabannya belum memuaskan, beranilah menatap ulang. Lepaskan hubungan yang tak lagi selaras dengan visi hidup kalian, dan bukalah pintu bagi persahabatan yang benar-benar membangun. Karena pada akhirnya, sahabat sejati bukan hanya teman bermain. Mereka adalah mitra dalam perjalanan meraih versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.